الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwanuddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah rahimahumullah. Pagi hari ini kita akan kembali bersama mengingat-ingat berkaitan dengan beberapa hal penting berkaitan dengan sujud sahwi. Satu sujud yang pernah diajarkan Nabi SAW ketika terjadi kesalahan di dalam sholat. Satu sujud yang harus dipahami orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah, karena sebahagian orang-orang yang mengerjakan sholat tidak tahu kapan dia harus sujud sahwi dan sebab apa yang menjadikan dia harus melaksanakan sujud sahwi. Karena ini sesuatu yang jarang didapatkan, sehingga hasilnya adalah kita pun kadang melupakan. Berbeda dengan sesuatu yang sering kita dapatkan, maka kita akan biasa mendapatkan apa yang biasa kita dapatkan. Artinya, ya kalau orang itu sering mendapatkan satu keadaan, maka dia akan benar-benar hafal dengan apa yang terjadi. Berkaitan dengan sujud sahwi itu sesuatu yang jarang, sehingga perlu untuk kembali sama-sama kita ingatkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shala bina ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-'ashr salat al-dhuhri aw al-'asr. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين فسلم ثم خرج إلى المسجد وفي قوم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهبه أن يكلمه فخرج سرعان ذو اليدين خربق بن عمر فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت صلاة أو نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أقصر ولم أنسى. ثم جاءه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول أصدقت ذو اليدين أي خربق بن عمر فأوعوا أن يقولون نعم. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فسجد سجدة سهوا رواه البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استتم قائما فعليه أن يسجد وإن لم يستتم قائما فلا سجود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته ثلاثا أم أربع فليقرأ الشك وليبنى على ما استيقن ثم سجد سجدة سهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إن سجود السهو قبل التسليم وروي إن سجود السهو بعد التسليم. Hadis-hadis ini bicara tentang, dan para ulama menyebutkan ini sujud sahwi pertama yang terjadi di zaman Nabi SAW. Satu hari kata Abu Hurairah, saya sholat bersama Nabi dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika itu kami mengerjakan sholat yang sifatnya sir, dan ketika itu sholat zuhur atau sholat asar kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ragu apakah itu zuhur atau asar. Tapi yang jelas itu sholat adalah sholat yang sir, sholat yang tidak disuarakan. Kata Abu Hurairah, di saat kami mengerjakan sholat, ternyata Rasul SAW hanya mengerjakan sholat 2 rakaat, yang semestinya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Kami mengikuti Nabi SAW kata Abu Hurairah, karena sebahagian kami mengira ini adalah syariat yang baru. Maka kami ikuti sholatnya Nabi SAW.
Setelah sholat 2 rakaat tadi, terjadi kebingungan dari sebahagian sahabat. Dan di dalam salat berjamaah tersebut, kata Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang senior, ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat yang lain. 2 orang sahabat ini, kata Abu Hurairah, saling memandang dan mereka 2 orang ini ingin bertanya kepada Rasul. Akan tetapi selesai sholat, Rasulullah berangkat, dalam artian beliau berdiri dan beliau akan keluar dari masjid. Abu Bakar dan Umar, kata Abu Hurairah, itu mencoba untuk mendatangi Nabi SAW, mempertanyakan kenapa ini sholat dikerjakan 2 rakaat. Namun langkah Abu Bakar dan Umar itu didahului oleh sahabat yang lain yang bernama Kharbaq ibn Umar. Kharbaq ibn Umar itu, kata Abu Hurairah, adalah orang yang dia punya postur tinggi, Dzul-Yadain, orang yang punya postur tinggi, sehingga langkahnya itu mendahului daripada Abu Bakar dan Umar. Orang tinggi itu ya, langkahnya melaju, didahului oleh Kharbaq ibn Umar. Nah, Kharbaq ibn Umar inilah yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aqasarta salata aw nasi? Ya Rasulullah, apakah salat yang baru saja kita kerjakan tadi sengaja kau qasar ya Rasul, kau ringkas jadi 2 rakaat, atau engkau lupa ya Rasulullah, atau engkau lupa? Kata Nabi, saya tidak mengqasar salat dan saya tidak lupa, kata Rasul. Rasul masih yakin beliau mengerjakannya 4 rakaat. Maka datanglah Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain mengelilingi Nabi SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat yang datang pada saat itu, Asadaka Dzul-Yadain? Apakah benar yang dikatakan Dzul-Yadain ini Kharbaq ibn Umar, kata Nabi? Fa'amu, mereka memberikan isyarat dengan mengangguk, ayyaquluna na'am, isyarat benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ayo kita kerjakan Nabi sholat 2 rakaat, kemudian kita sujud sahwi. Dan itu diikuti oleh para sahabat. Abu Hurairah sekali lagi mengatakan ini sujud sahwi pertama yang terjadi di zaman Rasul SAW. Kesalahan pertama di dalam sholat yang berkaitan dengan rakaat yang terjadi pada zaman Nabi yang ketika itu dipimpin oleh Rasul SAW. Nah, hadis yang kedua menjelaskan, idza istatamma qa'ima, kalau kalian sudah berdiri sempurna, kata Nabi, fa'alaihi an yasjud, maka dia harus sujud sahwi. Wa illam yastatimma qa'ima, kalau dia tidak berdiri sempurna, dia belum melakukan gerakan yang sempurna, maka tidak ada sujud sahwi bagi dia. Nanti kita jelaskan. Hadis yang ketiga adalah, kalau kalian ragu, kata Nabi, berapa rakaat yang sudah kalian lalui, maka ambillah sesuatu yang lebih yakin. Kemudian tambahlah 1 rakaat, kemudian kerjakanlah sujud sahwi. Hadis yang keempat, Nabi bersabda, sujud sahwi itu harus terjadi sebelum salam. Dalam riwayat yang lain, yang terakhir, Rasul SAW bersabda, sujud sahwi itu terjadi setelah salam. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kita mulai dari hadis pertama. Hadis pertama tadi adalah hadis yang menceritakan Nabi kurang rakaat. Para ulama berkesimpulan bahwasanya sebab terjadinya sujud sahwi adalah, pertama, kalau kita kurang rakaat, maka wajib untuk mengerjakan sujud sahwi. Yang kedua, kalau orang tersebut kelebihan rakaat, itu pun dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi terjadi kapan? Kalau terjadi kesalahan berkaitan dengan rukun sholat ataupun kewajiban sholat. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, sujud sahwi itu bisa terjadi sebelum salam dan boleh terjadi setelah salam. Artinya imam itu boleh memilih apakah sujud sahwi dia lakukan sebelum salam atau setelah salam. Karena ada 2 riwayat yang menyebutkan.
Akan tetapi pendapat yang terbaik adalah sujud sahwi dilakukan sebelum salam kalau itu berkaitan dengan kurangnya rakaat, kurangnya rukun, kurangnya kewajiban atau kesalahan di dalam sholat. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam adalah hanya satu keadaan, kapan? Ketika kelebihan rakaat. Dan ini pendapat terbaik. Sehingga yang bisa kita simpulkan adalah mayoritas sujud sahwi itu terjadi sebelum salam. Baik dia berkaitan dengan kurang rakaat, kesalahan pada rukun, kesalahan pada kewajiban, maka sujud sahwi terjadi sebelum salam. Satu-satunya keadaan kata para ulama sujud sahwi dilakukan setelah salam kapan? Kalau lebih rakaat. Dan ada satu keadaan imam itu boleh memilih. Dia boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Kapan? Ketika idza syakka ahadukum fi salatihi. Ketika dia ragu apakah salatnya dikerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau misalnya salat zuhur. Atau kita salat sendiri. Ibu-ibu misalnya sembahyang salat di rumah. Ragu-ragu 3 kah 4. Ini rajam. Karena banyak mana yang dipikiran. Jadi 3 kah 4, 3 kah 4. Ini ragu. Nah, idza syakka ahadukum kata Nabi, kalau kalian ragu-ragu jumlah rakaat kalian 3 atau 4, maka ambil yang paling yakin. Apa itu 3? Karena ragu-ragunya di 4. 3 kah 4, 3, 4. Artinya yang ragu-ragu di 4. Ambil yang paling yakin kalian baru 3 rakaat. Tambah lagi 1 rakaat. Nah, kondisi yang seperti inilah kata para ulama, sujud sahwi itu bisa berlaku di 2 keadaan. Dia boleh mengerjakannya sebelum salam. Dia boleh mengerjakannya setelah salam. Kenapa dua-duanya diperbolehkan? Karena dia tidak bisa memastikan apakah dia kelebihan rakaat atau kesalahan pada rukun sholat. Karena ketika 3 atau 4 dia tambah lagi 1 rakaat, maka ada kemungkinan itu sholat 5 rakaat dan juga kemungkinan sholatnya pas 4 rakaat. Sehingga berlakulah sujud sahwi di 2 keadaan, baik sebelum salam ataupun setelah salam. Kedua-duanya boleh. Orang yang lagi sholat asar misalnya, masuklah ke ragu-raguan pada dirinya ini 3 atau 4. Maka caranya kata Nabi, dia tambah 1 rakaat. Bisa dia menambah 1 rakaat tersebut, kemungkinan sholat itu mungkin 5 rakaat, karena 3 atau 4 tadi. Ditambah lagi 1 rakaat. Nah, kemungkinan 5 rakaat inilah yang menjadikan ulama berpendapat sujud sahwi setelah salam. Tapi ada kemungkinan juga sholatnya tepat atau pas 4 rakaat. Maka inilah yang juga kemungkinan di 4 rakaat ini para ulama berkesimpulan dia sujud sahwi sebelum salam. Untuk kasus syakka ahadukum fi salatihi, untuk kasus dia ragu jumlah rakaatnya 3 atau 4 tadi, sujud sahwi berlaku di 2 keadaan. Dia boleh sebelum salam, dia boleh setelah salam. Adapun sujud sahwi yang setelah salam itu berkaitan dengan kelebihan rakaat. Kapan dia atau sholat berjamaah sadar bahwasanya ternyata sholat isya dikerjakan 5 rakaat misalnya. Kembali tuntung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makmum, mam 5 rakaat dari imam atau marahnya 5 rakaat ya, bujur, yakin, ya sudah, langsung sujud sahwi. Setelah salam dia sujud, duduk, sujud, kemudian duduk, tasyahud akhir langsung salam. Ini setelah salam. Ketika sadarnya setelah salam, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam kalau dia kelebihan rakaat. Nah, di satu keadaan inilah kata para ulama sujud sahwi itu terjadi setelah salam. Sehingga sekali lagi mayoritas sujud sahwi itu dilakukan kapan? Sebelum salam.
Orang kurang rakaat dia tambah, kemudian dia sujud sahwi, sebagaimana perbuatan Nabi. Salat zuhur yang 4 rakaat atau dia kerjakan 3 rakaat, kemudian dia sadar dia tambah 1 rakaat, kemudian dia duduk tasyahud akhir, sebelum salam dia sujud sahwi, duduk sujud, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud, jangan 1 kali. Baik yang terjadi setelah salam atau sebelum salam. Sujud sahwi itu 2 kali. Ada orang yang, dan ini lumayan banyak kasusnya, imam semestinya dia duduk tasyahud awal, tahu-tahu dia berdiri, dia lupa. Maka pada saat ini, ketika orang ini sudah terlanjur berdiri, apa yang dilakukan? Dia teruskan sholatnya. Dan jamaah itu harus mengikuti. Karena hadis Nabi menjelaskan tidak istatamma qa'imah, kalau imam sudah terlanjur berdiri, teruskan sholatnya. Kemudian bayarlah nanti, kata Nabi, sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau imam sudah terlanjur Allah Akbar, makmum jangan tapi tunggu subhanallah, jangan, kita tidak teruskan aja. Jangan menyuruh imam duduk, karena dia istatamma qa'imah, dia telah terlanjur berdiri sempurna. Terkadang imam tahu aja hukumnya, semestinya diteruskan karena terlalu banyak yang subhanallah. Loh imam duduk aja sebanyak orang lain ngomongin lain-lain. Ya, sebenarnya dia teruskan saja. Dia teruskan. Ini kalau mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang. Kalau imam sudah istatamma qa'imah, kata Nabi, telah berdiri sempurna, dia sudah ikuti. Jangan dipaksa imam itu harus duduk. Karena kaedahnya dia harus melanjutkan rukun berikutnya ketika sudah masuk pada rukun tersebut. Dia harus lanjutkan rukun kalau dia sudah masuk di rukun tersebut. Dia tidak boleh kembali kepada rukun sebelumnya. Berbeda kasusnya kalau ada orang yang sholat zuhur atau asar atau isya yang 4 rakaat, misalnya rakaat ketiga yang semestinya berdiri, dia tasyahud lagi 2 kali tasyahud. Ini ditegur subhanallah agar dia teruskan. Itu berbeda kasusnya. Dia bukan bertahan, kenapa? Dia teruskan karena kaedahnya adalah dia harus meneruskan rukun. Tapi kalau dia sudah masuk satu rukun, dia tidak boleh kembali kepada rukun sebelumnya. Kalau kasus pertama yang semestinya dia duduk tasyahud awal, di rakaat kedua, tahu-tahu dia langsung berdiri imam. Makmum kalau sudah mengetahui imam sudah istatamma qa'imah, imam sudah berdiri sempurna, ikuti. Tidak boleh kembali kepada rukun sebelumnya. Tapi kalau imamnya yang semestinya rakaat ketiga itu berdiri, tahu-tahu dia tasyahud lagi, maka ini ditegur, diucapkan subhanallah agar dia teruskan. Dia tidak boleh bertahan. Kenapa? Karena kaedahnya dia harus melanjutkan rukun. Nah, untuk kasus yang pertama, yang dia semestinya duduk tapi dia berdiri sudah sempurna, maka ini harus sujud sahwi sebelum salam. Adapun untuk kasus yang kedua, yang dia semestinya berdiri tapi dia duduk, kemudian dia berdiri lagi, ulama khilaf apakah itu sujud sahwi atau tidak. Paham ya, Pak? Kalau di kondisi yang kedua tadi, yang semestinya dia berdiri, rakaat ketiga berdiri, tapi dia terlanjur duduk lagi, maka ini harus berdiri, ditegur subhanallah. Nah, apakah ini sujud sahwi atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang terbaik hanya disunnahkan, bukan diwajibkan. Tapi kalau kasus yang pertama, yang dia terlanjur berdiri sempurna, maka dia tidak boleh duduk, maka diteruskan sholatnya, maka ini wajib sujud sahwi sebelum salam. Kenapa wajib? Karena dia meninggalkan tasyahud awal. Di kasus kedua, dia tidak meninggalkan kewajiban, sehingga hanya dianjurkan, disunnahkan. Dia tinggalkan pun sujud sahwi tidak dipermasalahkan. Kalau yang sudah terlanjur duduk lagi, yang semestinya dia berdiri. Nah, ini sebab-sebab terjadinya sujud sahwi tadi.
baik berkaitan dengan kurang rakaat, berkaitan dengan kesalahan pada rukun ataupun kewajiban, atau dia ragu-ragu jumlah rakaat. Tapi berkaitan dengan kelebihan rakaat, maka sujud sahwi terjadi setelah salam. Apa yang dia baca pada saat sujud sahwi, tidak ada bacaan khusus kalimat subhanallah ya wala sahwa atau subhanallah sahwa wala ya, itu bukan bersumberkan dari hadis Rasul. Dia cukup membaca zikir sujud sebagaimana dia zikir sujud di dalam sholat. Ini pendapat pertama. Baik dia biasa membaca subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi atau subhana allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Atau pendapat kedua, dia tidak membaca sama sekali, hanya melakukan gerakan. Nah, kenapa ulama berbeda pendapat? Pendapat yang menyebutkan dia membaca zikir sujud sebagaimana zikir sujud di dalam sholat berdalil dia masih di dalam sholat, maka bacanya pun bacaan yang ada di dalam sholat. Adapun pendapat kedua yang dia menyebutkan tidak membaca sama sekali karena tidak ada keterangan dari hadis Rasul berkaitan dengan bacaan secara khusus zikir sujud sahwi, sehingga cukup hanya melakukan gerakan. Dan terus terang yang paling nyaman dengan membacaannya sujud, duduk, sujud, kemudian dia salam. Ya, silakan memilih dari dua pendapat tersebut. Baik, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.